Aku menempelkan pistol di belakang kepalanya dan menarik pelatupnya. Sebuah pengungkapan yang mengejutkan dan mengganggu, yang justru semakin parah. Aku mencoba memotong-motong tubuhnya dan memasukkannya ke dalam wadah-wadah. Itu berhasil, mengerikan, traumatis. Hanya dengan memikirkannya saja, itu masih menghantui aku. Seorang pembuluh berantai mengaku telah membunuh setidaknya 16 orang. Dan satu-satunya versi yang menyebutkan 11 orang lain di New Mexico. Apakah itu benar? Kami akan membawa Anda masuk ke ruang interogasi, mendengarkan langsung dari si pembunuh sadis itu sendiri, Sean Lennon. Ini adalah skandal yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Seorang pembuluh berantai yang sudah dipastikan tertangkap basah saat ia meninggalkan potongan tubuh di sebuah bandara internasional. Dan itu bahkan bukan akhir dari aksi pembunuhannya. Setelah itu, dia membunuh setidaknya 1 orang lagi, lalu mengaku telah membunuh setidaknya 16 orang. Dan cara dia membicarakan semua itu benar-benar membuat merinding. Tak kemudian, aku mengambil nyawanya. Dia begitu santai saat menggambarkan pembunuhan itu sendiri. Dan dia juga sama saja saat membahas detail mengejutkan dari pemotongan tubuh itu. Aku menyiapkan kotak mainan ini. Kotak mainan Thomas si kereta api dengan tutupnya. Justin ada di kotak itu. Skandal hari ini membawa kita ke Grant, New Mexico, sekitar 80 mil sebelah barat Albuquerque. Pada tahun 2021, di sanalah tinggal Sean Lennon yang saat itu berusia 46 tahun. Sean adalah seorang ayah yang telah bercerai, namun masih berhubungan dengan mantan istrinya, Jennifer atau Jen Lennon, yang berusia 39 tahun. Bersama-sama, mereka memiliki 3 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki yang berusia 7, 6, dan 4 tahun. Dan sulit untuk mengatakan kapan tepatnya masalah mulai terjadi pada pasangan ini. Tetapi semuanya menjadi jauh lebih buruk pada Januari 2021. Kami tidak tahu tanggal pastinya, tetapi Sean mengaku memergoki mantan istrinya, Jen, sedang berhubungan seks dengan Justin Mata yang berusia 40 tahun. Dan itu Itu sangat hening. Aku dengar suara anak-anak. Buka pintunya, Jen dan Justin sudah di dalam. Aku sudah tahu mereka memang di dalam. Mereka kan sudah bercerai, jadi ya sudahlah. Aku cuma mikir, bodoh banget anak-anak mengambilkan dia kartu. Justin bilang kalau mereka bersama pacarnya. Aku bilang, kamu bodoh, pacarmu itu. Istrimu yang mengurus anak-anakku, jadi kamu bisa bersama pacarmu. keluarga Justin dan Jen sejak itu sudah mengatakan bahwa mereka hanya teman. Mereka tidak memiliki hubungan seksual. Tapi menurut pengakuan Sean, mereka memang memiliki hubungan seksual dan mereka diduga berselingkuh. Dia juga mengklaim anak-anaknya telah dibius dan itu membuatnya sangat terpukul. Demi privasi mereka, kami telah menyamarkan nama anak-anak dalam cuplikan berikut ini. Memakaikan pakaian mereka, masuk seperti yang kamu tahu. Melakukan tanda-tanda zaman, berkata, mereka baik-baik saja. Mereka baik-baik saja. Aku bilang, mereka tidak baik-baik saja. Mereka tidak bernapas. Apa yang kamu lakukan? Jadi mereka membius mereka, lewat obat mereka atau semacamnya. Dia tidak mengira, aku sedang serius. Dia masuk seperti dia meraih. Dia tidak punya denyut nadi. Dia tidak bernapas dan tidak ada denyut nadi. Aku bilang, aku tahu. Tidak ada denyut nadi. Dia mulai mengatakan bahwa dia membunuh bayinya. Itu saja. Anak-anak itu kami yang membuat mereka. Rasanya seperti besar. Justin berlari keluar dari kamar, keluar dari rumah. Seketika itu juga. Amin. Pada saat ini kami hanya menangis dan memeluk anak-anak. Kenjen, aku pikir dia akan overdosis heroin. Dia mencium anak-anak bitahi ketiganya. Aku akan lihat ini semua CNN. Ini benar-benar membingungkan. Sepertinya Sean mengatakan bahwa anak-anak itu overdosis obat dan meninggal. Dia bahkan bilang mereka tidak punya denyut nadi. Dia juga bilang bahwa Jen berencana bunuh diri karena hal ini. Tapi menurut laporan dari Associated Press, Justin hanya memberikan obat tidur kepada anak-anak dan hanya itu. Dan aku tidak bisa memastikan bagian ini. Tidak ada anak-anak yang terluka atau terbunuh dalam kasus ini. Yang tidak bisa aku pastikan adalah klaim Sean berikutnya bahwa Jen ingin overdosis dengan sengaja. Karena dia seharusnya benar-benar menarik napas. Dia tidak akan overdosis. Aku akan keluar dari ruangan, memotivasi diri sendiri sambil mengulang itu. Semacam itu, pernyataan penuh emosi bahwa kamu membunuh.
Jadi aku tidak punya cukup apapun untuk melakukannya, semua. Meletakkan pistol di belakang kepalanya, dan aku menarik pelatuknya. Beberapa detik kemudian, aku juga sudah berada di atas tempat tidur. Aku memasukkan pistol ke dalam mulutku. Dan aku menarik nafas. Aku hanya melihat gigiku. Aku melihat mereka berteriak. Aku berpikir, apa yang harus kulakukan sekarang? Sean tidak ragu-ragu sebelum menjelaskan apa yang dia lakukan pada tubuh Jen. Aku harus melakukannya. Kita punya kendaraan. Dan pacar Jen yang mengendarai mobil itu masuk. Jadi aku benar-benar mendorong dia ke dalam kotak penyimpanan yang panjang. Saya spray yang membungkusnya, spray tempat tidur, di tempat tidur, juga di dalam kotak. Sehari kemudian, aku berhasil memutilasinya dan memasukkannya ke dalam wadah. Itu berhasil, mengerikan, traumatis. Hanya dengan memikirkannya saja, itu masih menghantuiku. Sekali lagi, kita tidak memiliki tanggal pasti untuk semua ini. Tetapi setelah Jen dibunuh pada Januari 2021, dia beralih ke Justin, yang menurutnya menunjukkan foto salah satu anaknya dalam pose eksplisit. Dia datang ke rumah, jadi aku di ruang cuci yang terhubung ke garasi. Disitulah aku membunuhnya. Tepat sebelum aku membunuhnya, dia mengajukan Barta. Dia ingin tahu apakah dia bisa memakai heroin sebelum aku mengambil nyawanya. Jadi aku bilang, ya kalau kamu menemukan apapun di ventilasi, jadi dia benar-benar sedang mengintip ke dalam ventilasi. Dia tidak mendukanya. Aku akan menembaknya di belakang kepala. Itu bukan sesuatu yang aku banggakan. Dia orang yang cukup tinggi, dan aku harus memotong-motongnya 1 atau 2 hari kemudian. Itu membuatku jijik dalam kekacauan ini. Dan kemudian aku harus mengumpulkan keberanian untuk memindahkan tubuhnya. Jadi ada begitu banyak darah. Itulah sebabnya aku harus membongkar lantai di ruangan itu. Ketika kamu membawa Justin ke sana, apakah itu tak lama setelahnya? Seperti berapa lama antara waktu kamu bertemu saat kamu menembak Jennifer, saat kamu menembak Justin? Itu setidaknya sekitar seminggu. Butuh waktu cukup lama. Bagaimana cara membuatnya mau datang ke sini? Aku memancingnya seolah-olah aku Jennifer saat menelponnya. Oke, jadi kamu pikir kamu akan bertemu dengan Jennifer? Iya. Aku sudah berpacaran dengan Jen sejak lama. Sean bilang dia butuh waktu sekitar 2 jam untuk memotong-motong tubuh Justin. Semuanya dilakukan saat anak-anaknya sedang tidur. Tapi bahkan setelah itu, dia belum selesai membunuh. Korban ketiganya dari Januari 2021 adalah Matthew Miller yang berusia 21 tahun. Salah satu teman Jen lainnya yang menurut Sean datang seminggu kemudian untuk menjual narkoba padanya. Jadi saat itu aku sudah punya 3 orang. Mungkin anak itu datang, siapa namanya, Matthew atau apalah, datang bersama pacarnya. Dia bilang dia melihat dan dia seperti anak umur 12 tahun. Dan kemudian mereka seharusnya tidak menyakiti siapa, mereka tidak harus melakukannya. Jadi aku bilang, mereka seperti sedang mencari uang untuk apa saja. Aku bilang, aku akan memberimu kartu bantuan makanan. Aku bilang, ambil saja $40, kau tahu. Aku bilang, yang aku butuhkan hanya tutup dan ganja. Antara aku untuk mengambil air. Aku tidak akan membiarkanmu memasukkan air. Jadi salah satu kali dia kembali, dia tidak membawa publikasi. Dan itu tidak masalah. Saat itulah aku menembaknya di bagian belakang kepalanya. Jadi aku bertanya padanya tentang masalah dengan Stevenku. Dia bilang itu bukan idenya. Dan aku berpikir, mungkin memang bukan idenya. Tapi dia ereksi di foto itu. Seperti... Kamu gak bisa memaksa seseorang untuk ereksi saat melakukan itu pada anakmu, bro. Aku menembaknya di garasi. Jadi dia sedang berjalan. Dia ada di depanku. Dia sedang melihat beberapa porselen mewah. Salah satu rumah sakit atau semacamnya. Menuju kembali ke dalam rumah. Anak-anak berada di kamar paling belakang. Salah satu pintunya terkunci juga. Tampak seperti ada penghalang. Masih ada semua barang yang harus dipindahkan, jadi itu masih harus dikerjakan. Tapi kamu tahu itu akan datang. Tembak dia di bagian belakang kepalanya dengan menarik pelatuk. Menjijikkan. Lagi, aku jatuh tepat di lantai itu.
Aku melangkahi anak-anak. Membawanya langsung ke sana. Satu lagi, butuh 1 atau 2 hari untuk mencari cara memasukkannya ke sesuatu. Itu cukup menjijikan. Dan kamu bilang Matthew ditembak. Iya. Apakah kamu melakukan hal lain padanya? Aku harus memotong-motongnya cukup kecil agar bisa dimasukkan ke dalam wadah. Tapi apakah kamu melakukan sesuatu sebelum memotong-motong dan setelah menembaknya? Seperti apakah kamu memukulnya atau hal lain seperti itu? Tidak, sial, oke. Cuma ditembak. Ya, pada suatu saat aku berhenti dan berkumur dengan itu. Dan memukul kepalanya dengan palu. Matthew? Oke, dan saat itulah aku tahu dia sudah mati, tapi tubuhnya masih diam. Orang ini tidak ada. Mengerti? Tidak, aku tidak menemukannya, aku tidak. Aku tidak menyiksanya atau apapun. Apa yang ada di pikiranmu saat kamu duduk di sana dan mayat-mayat itu ada di Albuquerque? Kurasa sejujurnya aku pikir mereka akan menemukannya, karena mereka diletakkan di tempat terbuka di siang hari. Tepat di pinggir jalan, kau tahu, di dalam tempat itu. Aku pikir pada suatu saat mereka akan menemukannya, mereka pasti akan dituntut. Itu juga persis seperti yang aku pikirkan. Setelah membunuh 3 orang, Sean membutuhkan rencana untuk apa yang harus dilakukan terhadap mayat mereka. Oke, jadi sekarang kamu sudah punya semua kentutnya. Aku sudah memindahkan ketiga mayat itu keluar rumah di halaman. Bawa mereka ke belakang. Bawa mereka lewat pintu geser ke belakang, letakkan di bawah pohon ini, lalu taruh panggangan, dan semua barang ini tutupi semuanya. Aku hanya tinggal di rumah, membersihkan apa yang bisa aku bersihkan. Awalnya, Sean menyembunyikan mayat-mayat itu di dalam tempat sampah di rumahnya, dan detail ini sangat mengganggu. Oke, jadi sekarang kamu sudah punya semua kotaknya. Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu tentang itu pada saat itu? Karena maksudku, kamu langsung ke kamu. Seperti apakah sudah berbau saat itu? Karena sekarang sudah beberapa minggu kan? Tidak, ada sedikit, coba aku lihat, sudah agak lama. Ya. Sudah lama sejak terakhir kita punya itu, oke. Dia tidak mengatakan apa-apa kepadamu tentang itu. Dia tetap di depan truk, dan aku yang melakukan semua pemindahan. Oke, jadi semuanya langsung dari kemicu langsung ke belakang. Bagaimana kamu, maksudku, menjaga semuanya tetap di tempatnya? Karena maksudku, apakah itu akan bergeser? Kamu sedikit khawatir tentang itu kan? Aku menyelipkan semuanya dengan rapat. Salah satu barang di atas agak longgar sih, seperti hanya diletakkan di sana. Aku bilang pelan-pelan dulu, lalu aku selipkan di sana. Jadi itu saja. Kamu bilang kamu menimbang, apa kamu menindihnya? Aku sama sekali hanya untuk menjaga. Aku menimbang. Seperti untuk beberapa hal ini dan itu. Seperti hanya palanya saja, maksudku. Apa yang longgar? Hanya satu kotak di dalam tempat penyimpanan. Bisakah kamu mendeskripsikannya? Seperti kotak penyimpanan yang kamu beli di Walmart dengan warna biru muda, agak kebiruan. Ada pegangan kecil yang bisa dikaitkan di sana. Bukan kebanyakan dari mereka. Itu adalah kotak mainan. Aku mengirim kotak mainan ini. Kotak mainan Thomas, si kereta, dengan tutupnya. Justin ada di kotak itu. Ketiga, korban dilaporkan hilang pada bulan Januari, tapi belum ada cukup bukti bagi polisi untuk menangkap Sean. Mulai gelisah, dia memutuskan untuk memindahkan kembali tubuh-tubuh yang sudah dipotong-potong itu. Lalu, kamu tahu, saat aku mengemas barang-barang, aku memakai truk salah satu temanku, membawanya ke tempat penyimpanan. Anak-anak duduk di kursi depan bersamaku, lalu mengambil barang di kontainer penyimpanan. Dan itu mengarah ke korban keempat, Randall Apostolon, yang berusia 60 tahun, yang dibunuh pada Februari 2021. Aku menariknya masa tepat di sana. Kami bertengkar. Aku membunuhnya di kursi depan. Dia ada di kursi pengemudi. Aku tidak bisa. Aku memukulnya 2 atau 3 kali dengan tanganku. Aku memutar kunci ke posisi mati. Dan aku lanjutkan. Pada siang hari, di hari yang sama aku ditangkap. Orang-orang, aku tidak tahu. Mungkin saja ada yang melihat sesuatu. Jadi aku sangat khawatir. Lalu aku memukulnya dengan palu. Darah terciprat kemana-mana. Aku melihat sekeliling dan berpikir, harus membersihkan jendelanya, menutupinya. Lalu aku membalikan mereka dari kursi pengemudi ke kursi penumpang. Cukup menjijikan. Darahnya menggenang di bawah truk, lalu keluar lewat pintu samping. Aku juga mencoba membersihkan itu. Posisikan semuanya di bak belakang truk. Lalu pindahkan truk dari bagian belakang ke jalan depan, tepat di dekat Gibson. Jadi, katakan padaku. Ini mungkin terdengar, entahlah, seolah-olah ini direncanakan untukmu. Kenapa?
Why? Kenapa kamu membunuh Randall? Maksudku, apa yang ada di pikiranmu saat itu? Dia akan memaksa saya mengambil barang itu dari orang-orang. Berusaha menangkap saya, tapi dia bisa menyimpannya untuk $300 lagi. Seperti kamu tahu, menipu saya demi uang. Akhirnya saya harus mengambil keputusan. Apa kamu tahu apa yang ada di dalam Tutsi itu? Kamu tahu? Iya, aku tahu. Kenapa kamu bilang begitu? Kami sedang di tempatnya, kami sedang melihat si seseorang berapa sentimeter atau apalah. Dia ada di satu sisi truk dan aku di sisi lainnya. Dan dia bilang salah satunya kecil. Dia sedang menyentuh bagian atas sekarang. Menurutku, kematian punya bau yang tidak akan kamu lupakan dalam waktu dekat. Ditambah lagi dengan bersedia membayar lebih banyak uang untuk memindahkan truk itu. Kamu tahu, lalu seperti dia tidak sadar. Jadi saat itulah dia bilang, itu akan membuat membayar lebih mahal. Dan aku bilang, aku akan punya lebih banyak. Dan aku ke kelas pekerjaanku. Jadi, Apakah dia pernah terus terang menanyaimu tentang apa yang dia pikir ada di sana? dia bilang dia akan menemukan mayat atau sesuatu di dalamnya. Jadi akhirnya kami bertengkar. Saya mengambil nyawanya. Saya menggunakan truknya. Kamu membunuhnya untuk menggunakan truknya. Iya, sebenarnya dia menipuku. Karena kamu bisa melakukannya dengan $300. Tapi kamu tidak bisa menahannya untuk 150 yang sudah kuberikan padamu. Jadi ya, aku membunuhnya untuk menggunakan truknya. Maaf, Mengerikan bagimu. mengerikan. Cukup mengerikan. Sementara itu, Sean masih harus memikirkan anak-anaknya. Dan kau tahu, saat itu aku merasa hidupku sudah di ujung tanduk. Jadi aku harus membawa anak-anakku ke tempat yang aman di rumah. Jadi aku terus mengemas semua barang. Sambil terus memancing Justin mata, aku butuh sponsor untuk obat itu. Dan melakukannya demi anak-anakku. Butuh waktu sekitar seminggu bagiku. Jadi, apa yang Sean lakukan selanjutnya? Dia membawa semua tubuh yang sudah dipotong-potong dan meninggalkannya di Bandara Internasional Albuquerque. Aku tahu pada suatu saat aku akan tertangkap dan membawa anak-anakku pulang ke rumah. Jadi aku membawa anak itu, aku membawa mereka, menaruh mereka di siang bolong. Aku membawa mereka ke bandara sehari sebelumnya. Dan aku menempatkan mereka. Semuanya persis sama. Mengamankan kendaraan itu, meninggalkan mayat-mayat itu. Lalu aku naik, seingatku itu Uber. Aku naik Uber pulang, langsung ke dealer mobil. Keesokan harinya kami terbang pergi. Dan kami menunggu waktu. Lagi, pada suatu saat, mereka akan menemukan mayat-mayat itu di bandara, di dalam kotak. Pada tanggal 5 Maret 2021, potongan-potongan tubuh ditemukan di bandara, tapi saat itu sudah terlambat. Sean sudah dalam perjalanan untuk melakukan pembunuhan berikutnya, kali ini di New Jersey. Ini terjadi hanya beberapa hari kemudian, pada tanggal 8 Maret 2021. Sean mengklaim bahwa korban Michael Dabikowski yang berusia 66 tahun diduga telah melecehkannya saat masih kecil. Kamu ingin pulang? Hal terakhir dalam daftar saya adalah pria yang melecehkan saya saat kecil. Dan kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki, kakak perempuan, terserah. Ya. Saya rasa saya juga pernah dilecehkan. Saya ingin foto-fotonya kembali. Dia tidak mau, tidak akan memberikan foto-fotonya. Jadi saya mulai memukulinya. Dia tidak memberikan foto-fotonya pada saya. Saya mengambil nyawanya. Jadi, aku memakaikannya padamu. Saya melakukannya untuk waktu yang lama. Saya akan kembali untuk menyelesaikan 10 lamel. Saya sedih karena saya tidak pernah melakukannya. Kepada James. Sean akhirnya ditangkap pada 10 Maret 2021 di Missouri saat mengendarai mobil Michael. Dia ditahan dan dari situlah kami mendapatkan rekaman wawancara polisi ini. Dan sekali lagi, saya ini tipe orang yang cukup lugas dibandingkan dengan beberapa orang lain, seperti Justin dan semua orang dengan Rando. Bagaimana rasanya dibandingkan dengan yang lain? Itu sangat buruk. Ya. Aku menikmati itu. Itu menjijikan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak pernah menikmati menyakiti siapapun. Aku memang tidak pernah. Yang aku dengar itu memang tidak masuk akal, tapi pokoknya satu-satunya saat aku melakukannya adalah ketika aku merasa harus melakukannya. Jadi aku tidak tahu. Dia selalu adil dan baik pada Jen. Kebanyakan orang lain akan memanfaatkan.
Di luar kamera, Sean mengaku telah membunuh 11 orang lain juga, sehingga total dugaan pembunuhannya menjadi 16 orang. Satu-satunya versi di mana kamu menyebutkan 11 orang lain di New Mexico, apakah itu di sana? Bagian mana? Mereka pergi untuk membunuh Grand Grand. Apa itu? Hebat. Timur dan Barat. Beberapa dari mereka dijatuhkan di sana. Beberapa dari mereka, aku memuat satu ke dalamnya. Aku mengambil jalan keluar aku mengambil Navajo, menjatuhkan beberapa di sana. Navajo. Navajo, N-A-V-A-J-O. Terowongan lava dan semua itu, oke? Dan bagaimana kamu? Langsung saja. Bagaimana kamu membunuh orang-orang itu? Pada akhirnya, maksudku, aku tidak punya pistol atau senapan atau apapun untuk membantu. Jadi, 2 atau 3 orang pertama terjadi perkelahian. Sialnya, salah satu dari mereka tertembak dengan senjata mereka sendiri. Ada 2 yang dibunuh dengan pisau dari dapur. Lalu, pada akhirnya, sebuah pistol. Biasanya milik mereka sendiri. Bagaimana kamu? Apa yang kamu gunakan untuk membawa mereka ke tempat-tempat ini? Kendaraan mereka sendiri. Kendaraan mereka sendiri. Atau maksudku jelaskan bagaimana semua itu terjadi, karena Malpais itu cukup luas. Nah, ya, jadi ya, masukkan mereka ke kendaraan mereka sendiri, ambil satu lagi. Iya, sialan, lalu aku ambil. No, ya. Aku menggelar terpal. Beberapa terpal karena cepat rusak. Aku berharap bagian bawahnya seperti kano yang baru. Jadi bagian bawahnya bisa keluar dan aku tinggal menariknya. Lalu aku masukkan ke dalam lubang. Mungkin pakai pipa atau parit atau apapun itu. Dan kemudian kendaraannya. Lalu mereka hanya membawa kendaraannya. Entah kemana, seperti ke pinggir jalan. Kuncinya masih di dalam. Mengendarai. Seseorang akan mengambil kendaraan itu dan kembali sehari kemudian. Kendaraan itu sudah tidak ada lagi di sana. Tapi biasanya, bagaimana kamu pulang ke rumah? Saya biasanya jalan kaki saja. Saya selalu menaruh kendaraan di area yang kurang lebih sama, di sekitar area itu, tepat di sekitar pintu keluar 85. Tapi apa kamu gak khawatir? Maksudku, kamu jalan kaki, kamu jalan di sepanjang jalan tol, atau kamu lewat jalan kecil. Maksudku, kamu gak khawatir orang-orang melihat kamu jalan kaki dari tempat kamu meninggalkan mobil itu? Enggak. Waktu saya keluar dari mobil, saya selalu pakai sepatu lari dan kelihatan seperti memang seharusnya saya ada di sana. Oke. Jadi, saya bahkan lakukannya di siang bolong. Pernyataan itu benar-benar mengerikan. Saya ingin mencatat bahwa Sean Lennon belum didakwa atas 11 pembunuhan lainnya itu. Dia hanya mengakuinya saja. Ini adalah hal-hal terakhir yang dia katakan tentang semua itu. Jadi, 11 lainnya, kamu bilang dimulai sekitar 2,5 tahun lalu, 3 tahun lalu. Dan kamu pakai senjata api dan kamu bilang juga pisau. Pisau, ya apa saja. Pada suatu saat, aku bahkan hampir seperti punya cangkul, tapi lebih mirip alat pengait, lebih mirip beliau. Tapi jadi kalau kamu harus mengingat kembali, dari 11 orang itu, berapa yang ditembak dan berapa yang ditusuk, dan kalau kamu bisa jelaskan lebih lanjut tentang itu. 2 orang ditembak. 2. Lalu, berapa yang ditusuk? Sisanya berapa? Saya tidak tahu. Sisanya, jadi 9. Ada lagi? Ada yang ingin kamu sampaikan sebelum kita pergi? Kurasa semuanya sudah aku sampaikan. Sudah merasa lebih baik? Apakah itu menjadi beban untuk memendamnya? Ya, memang sulit untuk tahu. Pada Oktober 2022, Sean mengaku bersalah atas pembunuhan Michael Dabikowski di New Jersey. Dia dijatuhi hukuman 35 tahun penjara sebelum diekstradisi ke New Mexico untuk menghadapi tuduhan lainnya. Pada Mei 2024, dia mengaku bersalah atas pembunuhan Jennifer Lannon, Justin Mata, Matthew Miller, dan Randall Apostolon untuk kasus pembunuhan tersebut. Dia menerima 4 hukuman 15 tahun berturut-turut. Itu berarti dia akan menjalani hukuman 35 tahun di New Jersey, sebelum hukuman 60 tahun di New Mexico bahkan dimulai. Wah, ini benar-benar sulit untuk diterima. Maksudku, detailnya sangat sulit untuk dibicarakan. Tapi, aku masih punya cukup banyak pertanyaan. Jadi, mari kita undang tamu ahli hari ini untuk membahasnya.
Dia sahabat acara ini, pensiunan detektif dan mantan kepala penyidik, Lisa Miller. Lisa, senang sekali bisa bertemu denganmu. Seperti biasa, terima kasih sudah mampir ke skandal hari ini. Terima kasih, Sierra Gillespie. Senang sekali bisa berada di sini lagi. Ya, Tadi aku bilang sebelum kita mulai merekam, aku suka ngobrol denganmu karena kamu punya banyak keahlian. Dan untuk kasus seperti ini, aku benar-benar ingin menggali pengetahuanmu. Maksudku, untuk memulai, hanya fakta bahwa ada pembunuh berantai yang terlibat saja sudah luar biasa. Itu bukan sesuatu yang kamu dengar setiap hari. Maksudku, apa sih yang membuat seseorang menjadi pembunuh berantai? jadi definisi hukum dan teknisnya adalah harus ada 2 atau lebih pembunuhan. Biasanya juga ada masa jeda di antara pembunuhan itu. Kita punya, seperti dalam kasus ini, kita punya lokasi yang berbeda-beda. Dan juga ada jeda beberapa hari antara 3 pembunuhan pertama. Bahkan ada jeda waktu lebih lama sebelum dia membunuh korban keempat. Lalu, jeda sedikit lebih lama lagi, dan di negara bagian yang berbeda, dia membunuh korban kelima dalam kasus ini. Ya, memang benar. Saya rasa saya akan menyebutnya sebagai semacam masa jeda bisa dibilang. Karena rentang waktu di antara semua kejadian ini sangat menarik bagi saya. Begitu kita melihat interogasi, dia mengatakan bahwa dia tidak suka membunuh. Tapi kemudian dia terus membunuh lagi dan lagi setelah 3 korban pertama. Jadi saya rasa mari kita bahas tentang itu. Fakta bahwa ini terjadi dalam rentang waktu tertentu. Maksud saya, kenapa butuh waktu begitu lama bagi para penyelidik untuk mencurigai pria ini? Ya, ada beberapa tantangan ketika Anda menyusun kasus seperti ini. Dan salah satu tantangan utama dalam kasus khusus ini adalah kenyataan bahwa tidak ada jasad yang ditemukan sejak awal. Jadi, polisi sebenarnya sudah mencurigai Tuan Lennon. Mereka bahkan memanggilnya dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan tentang hilangnya orang-orang tersebut. Karena pada saat polisi berinteraksi dengan Lennon, ada 3 orang yang dilaporkan hilang. Orang-orang ini telah dilaporkan hilang. 1 kendaraan ditemukan ditinggalkan, milik salah satu korban yang sudah meninggal. Namun, menduga bahwa telah terjadi pembunuhan dan mengetahui secara hukum, memenuhi beban pembuktian yang bahkan diperlukan untuk penangkapan adalah 2 hal yang berbeda. Jadi polisi dalam kasus pembunuhan tanpa jasad, seperti yang mereka curigai di tahap awal, harus bekerja dengan hati-hati dan sulit untuk mengumpulkan bukti yang dibutuhkan. Saya rasa kamu benar di sini. Karena kita sebagai penonton yang hanya mengonsumsi konten true crime, kita seperti, oke, tunggu, orang-orang ini hilang. Sepertinya pria ini pelakunya. Sepertinya mereka memang sudah dibunuh. Kenapa belum ada penangkapan? Tapi seperti yang kamu bilang, para penyidik, detektif, atau siapapun yang menangani kasus ini harus memastikan mereka mengikuti protokol. Karena kita ingin semua bukti yang mereka kumpulkan nantinya bisa digunakan di pengadilan. Yang untungnya memang terjadi di kasus ini. Mereka ingin, kamu tahu, terus mengawasi pria ini. Tapi tentu saja harus mengumpulkan bukti secara legal, membacakan hak-haknya jika mereka berbicara dengannya, semua hal seperti itu. Jadi terima kasih sudah mengingatkan soal itu, karena kadang-kadang, maksudku, aku bisa sangat tidak sabar, sampai rasanya ingin buru-buru saja. Tapi sekali lagi, kalau sudah sampai ke pengadilan, kita harus memastikan semuanya sudah sesuai aturan. Jadi, langkah selanjutnya di mana para penyidik mendapatkan petunjuk besar pertama mereka adalah di bandara, tempat yang mungkin tidak kamu duga akan menemukan petunjuk seperti itu. Oke, bisakah kamu ceritakan reaksi awalmu terhadap ditemukannya jasad-jasad yang termutilasi di bandara? Kalau dilihat sekilas, itu penemuan yang mengejutkan, benar? Namun, ketika kita melihatnya dari kejauhan, sebenarnya itu bukan tempat yang buruk untuk menyimpan beberapa mayat. Jika Anda mencari tempat untuk membuang mayat, dan itu adalah tantangan besar. Dan itu salah satu hal yang paling menarik bagi saya. Yang menarik dari kasus ini adalah penyembunyiannya, tantangan logistik, dan upaya yang dilakukan Lennon untuk menyembunyikan mayat-mayat ini. Tapi akhirnya dia menemukan tempatnya. Dia memasukkan kotak penyimpanan yang berisi beberapa bagian tubuh yang telah dipotong-potong ke dalam truk. Orang terakhir yang dia bunuh di New Mexico, dia memasukkan mayat itu ke dalam truk pria tersebut. Lalu dia meninggalkannya di sebuah bandara tempat orang-orang memarkir kendaraan untuk waktu yang lama. Ada banyak orang yang datang dan pergi. Orang-orang tidak selalu berdiri di sekitar kendaraan. Mereka buru-buru menuju shuttle untuk mengejar penerbangan berikutnya. Jadi itu memberinya sedikit waktu. Dan waktu itu memungkinkannya untuk meninggalkan negara bagian. Dan kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari semua itu? Dia berhasil pergi. Dia terbang ke New Jersey.
dan kemudian ada pembunuhan lain di New Jersey setelah itu. Maksudku, rasanya pria ini benar-benar tidak bisa dihentikan. Tapi sebelum kita membahas tentang New Jersey, aku harus kembali ke New Mexico karena ada sesuatu yang tidak bisa aku lupakan dalam kasus ini. Pertama-tama, saat aku melihat judul tentang pembunuh berantai, aku langsung ingin membahas kasus ini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai seseorang dijuluki sebagai pembunuh berantai. Dan kamu tahu, memenuhi persyaratannya itu benar-benar mengejutkan. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali kita membicarakan tentang mutilasi, menurutku pribadi itu menambah tingkat kebejatan pada kasusnya. Karena membunuh seseorang saja, aku bahkan tidak tahu. Aku bahkan tidak bisa membayangkan melakukan hal seperti itu. Tapi kemudian, setelah mereka mati, memotong-motong tubuh mereka yang dia lakukan pada beberapa orang, maksudku hanya memikirkan logistiknya saja, mari kita bicarakan tentang itu. Faktanya, ini adalah pekerjaan yang sangat berat, melelahkan untuk memasukkan mereka ke dalam kotak, membawanya dari satu tempat ke tempat lain. Maksudku, apa pendapatmu tentang bagian itu? Ya, seringkali kita memang begitu. Kita melihat itu, kita melihat betapa mengerikannya. Kamu tahu, betapa menjijikannya memotong-motong tubuh seseorang. Namun, kita harus memikirkannya dengan cara yang sedikit berbeda. Acara TV menunjukkan kepada kita bahwa, kamu tahu, ada tingkat kebejatan, ada unsur psikologis dalam memotong-motong tubuh. Namun, terkadang itu tidak selalu bermotif psikologis. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah motif logistik. Mungkin mereka mencoba menunda identifikasi jenazah. Mereka perlu memindahkan dan menyembunyikan jenazah-jenazah ini. Itu adalah masalah. Dan itulah yang terjadi dalam kasus ini. Kita punya pembunuhan pertama, pembunuhan dalam rumah tangga, kalau boleh saya bilang. Lalu kita punya pembunuhan reaktif. Dia harus menyingkirkan teman mantan istrinya. Jadi dia membunuh orang itu. Jadi itulah pembunuhan karena hubungan. Dan sekarang dia punya 3 jenazah karena dia memancing satu teman lagi, pembunuhan ketiga. Datang. Jadi sekarang dia punya 3 jenazah. Apa yang harus dilakukan dengan jenazah-jenazah itu kan? Itu benar-benar masalah. Dan ingat, ada anak-anak yang terlibat dalam kasus ini juga. Mereka berdua, pasangan Lennon punya 3 anak bersama. Jadi dia harus melakukan sesuatu dengan jenazah-jenazah ini. Ini berubah menjadi masalah yang coba dia selesaikan. Dan setiap kali dia mencoba menyelesaikan masalah dalam kasus ini, dia justru menciptakan lebih banyak masalah, lebih banyak saksi, lebih banyak bukti. Dan kamu benar, itulah yang menyebabkan pembunuhan keempat. Karena dia membunuh 3 orang itu secara berurutan, seperti yang kamu bicarakan. Yang pertama dan 2 yang reaktif. Lalu setelah itu, dia menemukan pria keempat yang membantunya. Kamu tahu, dengan penyimpanan, dengan truk untuk memindahkan kotak-kotak itu, semua barang-barangnya. Dan ketika sepertinya pria ini, Randall namanya, mulai curiga. Dia membunuh pria ini juga. Jadi itu 4 orang. Sekarang, bagaimana kita bisa beralih dari pembunuhan orang-orang itu? Maksudku, kalau aku mencoba menempatkan diriku, dari sisi logistik, di posisinya, aku bisa agak mengerti bagaimana dia merasa seperti, aku harus membunuh pria ini. Jelas, itu tidak pernah benar untuk dilakukan, tapi itulah yang ada di pikirannya. Namun, bagaimana kita bisa beralih dari New Mexico ke New Jersey, di mana dia kembali dan membunuh seseorang yang dia klaim telah melakukan pelecehan seksual padanya saat masih kecil. Maksudku, pada titik itu, apakah dia berpikir, yah, aku sudah membunuh 4 orang, sekalian saja jadi 5. Maksudku, menurutmu apa yang ada di pikirannya saat itu? Sulit untuk benar-benar tahu apa rasionalitasnya. Karena itu tidak seperti kamu dan aku duduk di sini berbicara ketika seseorang melakukan bukan hanya satu pembunuhan, tapi beberapa pembunuhan seperti ini. Tapi dari yang saya pahami berdasarkan laporan, dia punya masalah sejak kecil dengan pria di New Jersey itu. Dan mungkin saja dia berpikir, baiklah, saya akan menyingkirkan masalah-masalah dalam hidup saya. Pria ini dulu adalah masalah besar bagi saya. Jadi saya akan menyingkirkan masalah ini juga. Bisa jadi sesederhana itu. Saya rasa kamu mengatakannya dengan sangat baik tadi. Ketika kamu bilang itu bukan cara berpikir kamu dan saya. Maksud saya, karena saya mencoba dari sudut pandang orang luar. Mencoba memahami kenapa dia melakukan hal-hal ini. Apa yang terjadi di pikirannya. Tapi ada perbedaan besar antara kamu dan saya, para penonton kita, dan seseorang yang benar-benar melakukan kejahatan keji seperti ini. Yang sedang kita bicarakan hari ini. Dan saya rasa mari kita bicara tentang sisi kepolisian dari semua ini. Karena kita punya New Mexico seperti yang sudah kita bicarakan. Lalu ada New Jersey yang juga terlibat. Apakah itu membuat semuanya jadi lebih sulit? Karena maksud saya, pertama-tama perbedaan zona waktu mereka sangat jauh satu sama lain. Semua unit ini sama-sama mencari orang yang sama. Bagaimana cara kerjanya? Apakah itu secara logistik membuatnya lebih sulit? Itu membuat segalanya tertunda.
Maksud saya, kepolisian di zaman sekarang ini, kita punya komunikasi yang sangat baik satu sama lain. Namun, ketika ada seseorang yang terbang ke negara bagian lain, lalu terjadi pembunuhan, butuh waktu untuk menyatukan semua petunjuknya. Butuh waktu bagi New Jersey ketika mereka mulai menyelidiki pembunuhan yang terjadi di sana untuk memahami siapa tersangkanya. Dan kemudian, setelah mereka menemukan seorang tersangka, mereka menghubungi pihak berwenang di New Mexico dan berkata, "Hey, apakah kalian kenal orang ini?" Dan mereka bilang, "Ya, kami kenal, dan kami sedang mencarinya. Apakah kalian tahu di mana dia berada?" Jadi, ada beberapa tantangan dengan logistik. Selain itu, komunikasi juga menjadi tantangan, dan itu memperlambat segalanya. Dan seperti yang kita lihat dalam kasus ini, itu sedikit memperlambat segalanya. Namun, pada akhirnya, polisi berhasil menangkap penjahatnya. Iya, saya membaca beberapa wawancara dari pihak New Jersey. Karena kamu benar, ketika pertama kali terjadi pembunuhan di New Jersey, pikiran awal mereka bukan, "Hey, mungkin ini orang dari New Mexico." Mereka berpikir, ada apa ini? Apakah ini tetangga? Apakah ini pasangan? Apa sebenarnya? Dan kamu benar, mereka punya komunikasi yang sangat baik. Kami berhasil menjeratnya di New Jersey dan New Mexico. Dan ada satu pertanyaan yang sangat ingin saya tanyakan padamu. Jadi sepanjang episode ini, kami menampilkan cuplikan-cuplikan kecil dari interogasinya. Karena dia memang duduk bersama para detektif dan menceritakan semuanya, mengakui segalanya, dan menjelaskan semuanya. Jadi, misalkan ini adalah pekerjaanmu, Lisa. Kamu menangani pria ini. Dia dicari di New Mexico. Dia juga dicari di New Jersey. Dia ditangkap justru di Missouri. Kita berhasil menangkap pria ini, dan kita pikir dia adalah seorang pembunuh berantai. Apa yang langsung kamu tanyakan padanya saat kamu berada di ruang interogasi? Nah, hal pertama yang ingin saya lakukan, dan ketika saya masuk ke ruang interogasi dengan siapapun, adalah membangun sedikit hubungan atau kedekatan. Maksud saya, kamu tidak langsung menemui seseorang begitu saja dan langsung mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit. Dan bahkan sekarang, ketika kamu mulai membangun kedekatan, kamu mulai bertanya, "Oke, jadi ceritakan tentang ini. Ada 4 mayat di sini di New Mexico. Kita tahu ada 1 mayat di Jersey." Kamu ajukan pertanyaan terbuka dan cukup bilang, apa yang bisa kamu ceritakan tentang apa yang terjadi? Oke, lalu apa yang terjadi? Lalu kamu mulai mengajukan pertanyaan terbuka dan membiarkan mereka bicara. Lalu kamu membuat mereka terikat pada pernyataan awal itu, apapun yang akan mereka katakan. Lalu kamu membantah mereka jika ada hal-hal yang mereka katakan tidak sesuai dengan fakta. Kamu membantah mereka, tapi kamu ingin tetap sebenarnya. Semenarik atau mungkin segila apapun itu terdengar bagi penonton. Kamu ingin melakukan percakapan. Ini bukan pendekatan lama seperti, "Coba ceritakan apa yang kamu lakukan. Aku tahu apa yang kamu lakukan, bla bla bla." Ini bukan pembicaraan yang berat-berat. Ini lebih seperti percakapan. Dan aku hanya pernah berbicara dengan 1 pembunuh berantai sepanjang karirku. Namun, itu adalah percakapan yang sangat tenang, sangat mirip dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang saat dia menceritakan kepadaku bagaimana dia membunuh, mengapa dia membunuh, hal-hal seperti itu. Aku harus bertanya lebih banyak tentang itu. Karena jika aku duduk berhadapan dengan seseorang yang dikenal sebagai pembunuh berantai, aku rasa pikiranku, aku bahkan tidak tahu, mungkin akan kosong. Aku dikenal suka bicara dan bertanya. Aku mungkin seperti tiba-tiba untuk pertama kalinya kehabisan kata-kata. Dan aku rasa aku penasaran, ketika kamu berada dalam situasi seperti itu, bagaimana rasanya? Maksudku, apakah kamu menghakimi orang itu? Apakah kamu mencoba memisahkan itu dan mengesampingkannya karena kamu harus melakukan pekerjaanmu dan mendapatkan fakta-faktanya? Maksudku, apa yang sebenarnya ada di pikiranmu secara pribadi? Tidak, ini bukan posisi untuk menghakimi. Jika kamu duduk berhadapan dengan pelaku manapun, entah itu pembunuh atau pelaku jenis lain, jika mereka merasa kamu duduk di sana untuk menghakimi mereka, itu adalah cara tercepat untuk membuat mereka menutup diri. Kamu membiarkan rasa ingin tahu dan profesionalismemu yang mengambil alih. Kamu tahu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kamu ajukan. Pada saat kamu duduk berhadapan dengan si pelaku, kamu sudah tahu fakta-fakta dari kasusmu. Jadi kamu hanya ingin berinteraksi dengan mereka. Kamu ingin melihat apa yang akan mereka katakan. Dan dengan profesionalismemu, kamu pasti punya semua pertanyaan yang tepat. Itu akan datang dengan sendirinya. Seperti yang sudah saya katakan, pada saat ini, kamu sudah tahu kasusmu. Kamu tahu fakta-faktanya. Kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi kamu bertanya dengan sopan. Iya. Kamu benar. Ada saatnya untuk asertif dan tegas dalam sebuah wawancara.
Tapi kalau kamu terlalu keras, terlalu mengancam, ada kenyataan yang sering tidak dipikirkan banyak orang. Seorang hakim mungkin akan mengesampingkan beberapa pernyataan ini jika kamu terlalu mengancam karena ada unsur paksaan. Mereka mungkin akan menemukan bahwa kamu terlalu menekan, dan orang itu sudah tidak lagi merasa nyaman dengan kebebasannya. Kamu melanggar hak mereka. Tapi nada percakapan yang saya pelajari di awal karir saya itu jauh lebih banyak mendapatkan informasi dari pelaku dibandingkan wawancara yang menekan seperti itu. Ya, Kamu benar, karena itulah yang kita bicarakan tadi. Kita ingin memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan pada akhirnya bisa digunakan di pengadilan. Jadi kita tidak ingin ini menjadi, kamu tahu, bahwa pengakuannya diberikan di bawah paksaan atau tekanan, seperti yang kamu tunjukkan. Dan kita memang melihat bahwa saya akan memberikan apresiasi kepada para penyidik dalam kasus ini. Pendekatan mereka benar-benar seperti, oke, lalu apa yang terjadi? Mereka mengedepankan rasa ingin tahu. Dan maksud saya, mereka memang menanyakan semua pertanyaan yang ingin kita ketahui. Tidak menghakimi, tapi lebih seperti, tunggu, kenapa kamu melakukan itu? Atau secara logistik, di mana kamu mendapatkannya? Walmart? Apakah kamu pergi ke Target atau kemanapun? Semua hal itu dan mengumpulkan semua fakta. Dan itulah yang pada akhirnya dalam kasus ini mengarah pada vonis bersalah. Maksud saya, dia mengaku bersalah di New Jersey dan New Mexico. Jadi untungnya ada bentuk keadilan. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir saya untukmu dalam kasus ini. Maksud saya, 5 orang dibunuh oleh satu pria yang sangat sulit untuk diterima. Tapi menurutmu, apakah ada bentuk keadilan dalam kasus ini? kamu tahu, keadilan itu sulit kan? Jika kamu kehilangan orang yang kamu cintai, dan dalam kasus ini, 5 orang kehilangan seseorang yang mereka cintai dan pedulikan, serta yang penting dalam kehidupan berbagai orang. Jadi, kamu tahu, kamu bisa bertanya pertanyaan besar. Apa itu keadilan? Dan apakah hukuman penjara selama bertahun-tahun pernah cukup? Tapi kemudian kamu juga harus melihatnya dengan sedikit lebih objektif dan secara hukum juga. Di New Mexico, pada saat kasus ini diadili, pembunuhan tingkat 2, padahal awalnya dia didakwa atas pembunuhan tingkat 1, sangat-sangat. Sering terjadi bahwa dakwaan pembunuhan tingkat 1 diturunkan menjadi pembunuhan tingkat 2. Namun, pembunuhan tingkat 2 hanya membawa hukuman 15 tahun penjara di New Mexico pada saat kasus ini. Hukumannya sekarang sudah sedikit ditingkatkan, tapi hakim melakukan satu hal, dan hakim tidak selalu melakukan ini. Tapi untuk 4 pembunuhan di New Mexico, hukumannya dijatuhkan secara berturut-turut. Jadi itu menghasilkan hukuman 60 tahun penjara di New Mexico. Dan kemudian New Jersey punya aturan khusus di mana Anda tahu untuk kejahatan kekerasan mereka tidak banyak mengurangi hukuman tersebut. Itu tidak seperti pengurangan 50% seperti yang Anda lihat di beberapa negara bagian. Jadi dia menjalani hukuman yang cukup lama di Jersey. Selain itu, ini yang harus kita pertimbangkan saat kita melihat hal ini. Persidangan itu bukan sesuatu yang pasti. Dan putusan juri juga bukan sesuatu yang pasti. Dan kita melihat seperti kasus di Carolina dengan Murdoch, kan? Mereka sudah mendapatkan putusan bersalah dan sekarang mereka harus menjalani proses ini lagi. Jadi, tidak ada jaminan akan ada putusan ataupun persidangan. Dan ketika seseorang datang dan mengaku bersalah, serta sudah ada vonis yang pasti, di mana mereka akan menjalani hukuman, itu juga merupakan bentuk keadilan. Mungkin hukumannya tidak selama yang kita pikir seseorang pantas dapatkan. Tapi, orang-orang tidak perlu bersaksi di persidangan. Kamu tidak kehilangan saksi. Kamu tidak kehilangan bukti. Ada keadilan di dalamnya. Ya, aku rasa kamu benar. Maksudku, sulit untuk menentukan angka untuk hal seperti ini. Tapi untungnya, sepertinya hukumannya sangat berat. Dia mengakui semuanya. Dia jujur tentang itu, mengaku bersalah. Jadi, kamu benar. Kita tidak akan melalui para saksi, tanda tanya, putusan, atau musyawarah. Untungnya, dia sudah dibalik jeruji besi. Dan maksudku, cerita ini benar-benar rumit, sulit untuk dibicarakan. Jadi Lisa, terima kasih banyak sudah datang ke acara Skandal dan menjelaskan kasus ini kepada kami hari ini. Terima kasih, Sierra. Dan situlah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu lihat dan ingin melihat lebih banyak lagi, hubungi aku di media sosial. Kamu bisa menemukan aku di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, aku adalah pembawa acara kamu, Sierra Gillespie. Dan sampai jumpa di lain waktu.